Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Denada, makasih loh. Pagi-pagi sudah di DPP. Apa kabar? Alhamdulillah. Tapi kok ini pertama kali loh aku syuting lagi. Setelah berapa lama? Yang terakhir kita itu. Oh, Sudah. Alhamdulillah senang banget. jadi dari tadi, dari gini, deg-degan katanya. Iya. Akhirnya berani tampil depan umum lagi. Masih kalau berani sih belum sebenarnya. Masih nggak gampang, cuma hidup kan terus berjalan. Sebegitu kena mentalnya kah? Iya. Apa yang dirasa ketika ketemu banyak orang ngerasa dia benci gue gitu? Iya. Aduh, apa gemeter. Berasa kayaknya pasti semua orang marah sama aku, pasti semua orang nggak suka sama aku, pasti semua orang benci sama aku, dan aku mengerti kenapa. Aku bisa memahami itu. Jadi di pikiran tuh semua benci. Iya. Padahal kenyataannya juga kan makin kesini orang juga mulai terbuka dan ya pro kontra masih tetap ada mungkin. Tapi tetap juga banyak juga yang akhirnya terbuka mengerti, oh ternyata. Ya. Kita bahas satu-satu boleh ya? Kita urai satu-satu ya, izin ya. Insya Allah ini. Oke. Kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dengan yang pertama. Itu terjadi ketika lengkap itu ketika Lebaran ya? Lengkap, ada Tante Rati, ada Om Dino, ada Sheila, sepupu aku, ada Nadia juga sepupu aku, ada suaminya Sheila juga, ada anaknya. Itu terjadinya di momen yang pas Lebaran. Dan Resa. Dan Resa tentunya, tapi kalau ketemu sama Resa sama Sheila itu kan Kedua kalinya. Jadi itu udah kedua kalinya. Jadi awal tuh kan ketemu Resa itu ketika bulan Ramadan ya? Iya. Itu yang pas pertama kali ketemu dan Resa aja. Iya, Resa sama Sheila. Waktu itu. Gimana rasanya, percakapannya, awkward gak? Sejujurnya aku berapa hari sebelum itu nggak bisa tidur, udah nggak bisa tidur karena kan sebenarnya aku pun sangat amat menginginkan adanya pertemuan itu. Jadi aku udah kayak ayo ketemu. Tapi kadarullah ya memang hari itu akhirnya Allah izinkan. Jadi meminta ketemu itu sudah berkali-kali. Ya. Tapi memang segala macam alasan bisa waktu Bisa apapun itulah. tidak terjadi hari itu. Alhamdulillah terjadi hari itu.
berarti itu udah terbaik ya. Tapi di saat itu Tante Rati belum bisa. Waktu itu memang aku tuh sempat ngomong gitu sama Reza bahwa ayo, aku bilang di terakhir kali sampai akhirnya kita ketemu gitu, aku bilang sama Reza bahwa ayo, aku bilang ini antara ibu sama kamu, aku bilang gitu. Jadi ayo kita ketemu, aku bilang gitu. Dan aku ingat banget itu saat aku ngomong sama dia bahwa akhirnya panggilan yang aku panggil, yang sebenarnya itu adalah panggilan yang udah lama ada di kepala aku, akan aku panggil dia dengan itu gitu. Nang, lanang, anak laki-laki. Selama ini manggilnya Reza. Reza. Akhirnya Nang. Nang, gitu. Dan itu memang udah selalu ada di pikiran aku gitu, bahwa aku akan panggil dia Nang gitu. Dan aku memanggil diriku pun dengan ibu, memanggil diriku dengan ibu. Selama ini kamu manggil Reza itu dengan Reza, lalu Reza manggil Denada dengan panggil Mbak. Iya. Oke, rasanya gimana sih selama 24 tahun? Kan kamu tahu ya, dia adalah anakku, tapi dia menganggap aku adalah sepupunya. Iya. Rasanya tuh gimana? Rasanya itu justru menjadi begitu terasa luar biasa di saat pertama kali aku mendengar dan membaca dia memanggil aku Ibu, di pertemuan itu? Iya, kan sebelumnya kan cuma di WhatsApp kan. Oh ya, WhatsApp juga udah. Pada saat aku bilang, Nang, ini antara kamu dan ibu, aku bilang, ayo kita ketemu. Dan saat aku bilang gitu, dia bales kalau nggak salah ya, dia bilang, iya bu, gitu. Itu udah kayak gitu, rasanya kayak aku sudah membayangkan dan menginginkan momen ini. Yang menarik adalah ketika pertemuan yang kedua, Ya. ketika lengkap, itu katanya bukan kamu tuh lagi perjalanan ke Singapura. Iya. Jadi itu posisi terjadi akan terjadi pertemuan itu, kabarnya itu ketika kamu ada di mana? Di dalam pesawat. Jadi sebelum aku naik pesawat tuh aku udah teleponan sama Reza juga, sama Sheila juga gitu. Dan udah telepon-teleponan dari sebelum naik pesawat, udah telepon-teleponan, WhatsAppan, akhirnya telepon-teleponan. Tapi aku udah perjalanan ini internasional kan, jadi udah perjalanan masuk keluar bea imigrasi, udah masuk ke dalam Pesawat? gate, udah masuk ke dalam pesawat. Ini udah masih duduk, masih telepon-teleponan. udah duduk, masih telepon-teleponan. Telepon-teleponan, Dan isi- sama Mbak Risna juga. Telepon-teleponannya ada tentang kesepakatan terjadi pertemuan atau tidak? Iya, gitu, bahwa kita mau merencanakan pertemuan di hari berikutnya supaya semua bisa bertemu, yaitu Tante Rati, Om Iya. Dino juga gitu. Akhirnya masuk pesawat di kondisi masih Udah telepon. duduk, masih teleponan, udah duduk, dan aku kayaknya nggak sadar, kayaknya aku ngomongnya agak kenceng karena kan Volumenya. rumah aku ngomongnya agak keras gitu, jadi kayaknya sebelah tuh iya, karena kan excited, iya jadi gimana baiknya, iya tapi ini aku udah dalam pesawat, aku bilang gitu, gimana ya udah gini deh, kalau emang tadinya mikir ya udah apa naik pesawat besok pagi-pagi balik ke Jakarta aja, terus Mbak Risna bilang daripada gitu mendingan sekarang aja turun dari pesawat. Aku kan udah kayak antara tunggu deh, antara kenyataan bahwa aku udah di dalam pesawat, ada bagasi, aku udah orang terakhir, udah nggak ada orang masuk lagi, ini pintu aku udah lihat itu udah mau ditutup, udah Mbak Pramugari tuh udah mau gitu, orang yang pegang manifest tuh udah keluar soalnya. Terus Antara kayak gitu sama antara I have to do it gitu. Aku Terus, harus bikin terus, ini terus? sekarang. Akhirnya aku cuma oke, Bismillah, aku keluar sekarang. Aku tutup, aku cuma ngeliat ke sebelahku ada suami istri gitu, sebelahnya istrinya. Terus aku cuma gini, Ibu mohon maaf, kayaknya karena aku ngomongnya volumenya agak keras, sebelumnya agak kenceng, jadi beliau bisa Tahu, dengar, jadi tahu kondisinya. Jadi beliau gitu, aku bilang, Ibu mohon maaf, silahkan, langsung kayak begitu. Jadi aku langsung keluar, maaf Ibu, maaf Bapak, saya mohon maaf, silakan, nggak apa-apa. semua Silakan. di satu pesawat itu. Semua, aku keluar pun, aku ngomong ketemu dengan Mbak Pramugari, aku bilang, Mbak, maaf sekali, saya bilang, tapi saya tiba-tiba harus turun, saya bilang gitu. Kaget kan dia karena dia nggak tahu gitu. Terus aku bilang, ada apa Bu? Saya ada urusan keluarga yang saya harus kerjakan. Iya. Saya harus mohon maaf, saya bilang gitu, mohon maaf. Oke. Aku buka topi, aku buka. Oh, sebelumnya pakai masker, pakai topi. Pakai topi ya. Karena sebegitu kamu
nggak percaya diri depan umum mungkin salah Iya, satunya. iya. Ketika buka masker, buka topi, baru Baru gitu Terus? langsung oh oke gitu. Begitu keluar ada bapak-bapak yang ground staff-nya juga kan. So, bapak mohon maaf saya tahu saya merepotkan, aku bilang gitu, saya tahu saya akan menyulitkan, tapi saya mohon maaf saya harus turun dari pesawat, saya bilang gitu. Saya harus turun dari pesawat. dan semua orang mendukung dan mensupport. Semua sepenumpang-penumpang Penumpang semua ground staff-nya dari penerbangan itu saya nggak bisa sebutin penerbangan apa, saya mengucapkan terima kasih buat semua mas, bapak, mbak, semua yang udah menolong saya, bantuin saya, nganterin saya turun, ngambilin lagi bagasi saya di dalam pesawat, turunin saya, antar lagi saya ke imigrasi. Terima kasih buat bapak-bapak semuanya yang bertugas di imigrasi. Saya langsung dikasih lagi, saya ditanya kenapa, saya bilang saya bisa keluarga. Mungkin karena beliau-beliau juga sudah dengar, sudah Iya. tahu apa gitu. Jadi karena ini tuh kan sebetulnya masalah keluarga tapi sudah menjadi konsumsi publik satu Indonesia. Ketika ada titik terang semuanya ingin mensupport, ayo, karena semuanya juga tidak mau itu terjadi dan mau ini yang terjadi. Alhamdulillah, qadarullah, semuanya pertolongan Allah. Dan akhirnya terjadi pertemuan. Alhamdulillah, masih sempet kayak ini beneran akan terjadi apa enggak ya? Ini beneran apa enggak ini ya? Jadi sampai detik-detik pun aku masih merasa kayak siapa enggak ya apa enggak gitu. Yang sebetulnya selama 24 tahun pun sebetulnya pertemuan terjadi tapi kondisinya berbeda. Betul. Karena sebuah kejadian itu akhirnya pertemuannya jadi terasa sangat berbeda saat itu ya. Saya juga ingin minta maaf kepada Reza. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Reza bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Jadi selama ini kan ya tadi kita bahas, kamu tuh anak aku. Tapi ketika lihat dia bahagia dengan keluarganya, kamu nggak tega untuk merusak itu. Karena kan itu yang aku nggak bisa berikan kepada dia pada saat itu. Tapi itu bisa diberikan, bayangan aku itu bisa diberikan oleh Om Pino dan Tante Rate. Jadi dia bisa melihat di rumahnya itu sosoknya tuh semuanya tuh lengkap gitu. Ada ibu, ada bapak, Ibu, ada bapak, ada anak-anak. ada anak-anak semuanya di rumah yang ideal, di rumah yang seharusnya yang aku pikir Saat itu. harusnya lebih baik buat dia. Oke. Nyesel nggak? Nyesel pasti ya. Dan aku merasa tidak akan ada satupun apapun yang bisa aku lakukan dari sekarang sampai seluruh akhir hidup aku dan seluruh hidup aku untuk bisa membayar kesalahan itu, untuk bisa mengobati kesalahan itu. Oke. Tidak ada panggilan ibu, nang, ibu, anak. Apakah selepas tanggung jawabnya itu lepas banget atau sebetulnya selama ini kamu memberikan perhatian-perhatian yang mungkin tidak diketahui oleh Reza sebagai anak dan baru tahu sekarang? Adakah? Contoh? Finansial itu, Oh, itu alhamdulillah. sebetulnya. Ya, ada finansial itu aku berikan kepada melalui mama. Oh, melalui Ada mama. juga langsung ke Tante Rati, ada juga yang langsung ke Reza. Rasanya. Walaupun saat itu Reza, oh sepupu aku baik, ngasih ini mungkin. Ya, mungkin. Tapi pokoknya itu ada semua. Selain itu juga di luar itu juga selalu makasih ya. Aku juga. Jadi yang jadi mata aku tuh mama sama dulu almarhumah ibu nenek. Aku panggilnya ibu. Jadi setiap apa perkembangannya dia lagi bagaimana dan pokoknya obrolan antara kita. Jadi lucu. Salah satu hal yang aku
rindukan dulu kan kalau aku mama sama almarhumah mama almarhumah ibu tuh kita dulu salah satu yang kita selalu omongin tuh kayak misalnya ganteng loh Resa gitu. Jadi itu tuh selalu jadi hal yang dia tuh pemberani loh, itu dia tuh jiwanya tuh luar biasa, sangat amat bisa diandalkan gitu sebagai seorang anak laki-laki, tegak tinggi. Itu kan selalu jadi omongan antara kita, tapi kan yang nggak pernah aku bisa ngomongin sama dia gitu. Dan ini kemarin tuh akhirnya aku pertama kali aku bisa ngomongin itu langsung sama dia, aku bilang anak ibu ganteng. Yang sampai ini tertahan pengen menyampaikan langsung. Jadi sebetulnya ada hikmahnya ya ini ya? Iya, aku selalu bilang bahwa Allah izinkan ini terjadi dengan cara yang seperti ini. Berarti karena ini memang adalah kejadian terbaik untuk aku dan insya Allah gitu. Jadi di satu sisi iya aku kena mental, tapi di sisi lain aku lega. Sekarang aku udah bisa ngomong apapun yang aku mau omongin sama dia, mencurahkan kasih sayang sebagaimanapun aku bisa, walaupun step by step. Aku juga menghormati dia, menghargai dia, prosesnya dia juga. Untuk dia bisa memaafkan aku, dan dia mau ketemu aku, dan dia mau memanggil aku ibu, dan dia mau aku panggil Nang, dan dia mau, itu aja buat aku udah aku syukuri. Perjalanan hidup namanya ya. Resa tuh udah tahu kok Bapak Resa siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Pokoknya orang Aceh. Ya itu aja pokoknya. Berat. Itu juga Risa belum fix ya, belum fix. Resa pernah ketemu? Belum. Resa tahu dari Denada sebagai ibunya atau dari orang lain? Jadi memang sampai saat ini banyak hal yang kita belum ngobrol lah. Apakah benar beliau orang Aceh? Pokoknya orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi yang pasti aku mau minta maaf dulu sebelumnya untuk karena banyak sekali kayaknya yang jadi spekulasi ke beberapa nama-nama. Benar Iwake. Terus siapa lagi ya? Tekurian. Ya, minta maaf ya, bukan. Bukan. Bukan Tekurian, bukan. Iwake bukan. Ada banyak nama. Kasihan mereka ya. Kasihan, jadi aku minta maaf sekali lagi untuk yang tersangkut paut Mas Aji. Oh iya. Kalau nggak salah. Aji banget itu juga. Sampai ada kemarin juga sampai mohon maaf untuk keluarga Bapak Amin Rais juga mohon maaf. Sampai ada beberapa nama-nama lain juga aja aku minta maaf sekali gitu. Bukan. Kenapa? Pertimbangan apa Denada merahasiakan ayah biologis dari Resa? Buat aku dia sudah memutuskan untuk tidak berada di hidup kamu. Buat apa? Jadi selamanya akan dikubur dalam-dalam. Tapi untuk Resa akan dikatakan suatu saat. Tapi untuk publik tidak. Buat apa? Buat apa? Dia, aku sudah memaafkan dia dan aku tidak mau menyalahkan dia. Tapi buat apa? Dia sudah memutuskan untuk tidak mau menjadi bagian dari kehidupan kami dan sudah. Oke. Tidak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada, aku pun sesungguhnya nggak tahu apakah yang bersangkutan juga masih, mohon maaf, masih hidup atau enggak pun aku. Jadi ketika perpisahan itu terjadi itu dengan bapaknya Resa itu, boleh jawab boleh enggak? Ketika Denada masih mengandung Resa,
dibayangkan ketika saat itu Denada sedang berkibar, sedang terkenal-terkenalnya di masa remaja. Mungkin sebuah kesalahan ya Dek, terjadi mungkin ya. Saya anggap kesalahan. Yang aku lakukan, ya, Ya, itu kesalahan. akhirnya berasa hancur semua. Tapi tanggung jawab tidak menggugurkan Iya. sampai lahir. Dan saat itu Mama Emily Contessa menjaga mental anaknya, menjaga juga mental cucunya. Dia berusaha untuk melakukan apa yang dia anggap mungkin terbaik. Berusaha melindungi, berusaha menjaga anaknya, cucunya. Sampai usia 24 tahun itu. Kalau mama masih ada, mungkin ini akhirnya dia nggak. Ya mungkin akan terjadi pertemuan dalam kondisi baik-baik saja. Karena 24 tahun ini terjadi karena ketika Mama pergi, hanya tidak ada yang menjaga. Mungkin ya, betul gitu ya? Itu ternyata. Oh iya, reaksi Aisyah gimana ketika tahu? Iya. Dia tahu dari berita atau Aisyah nggak tahu sama sekali. Tahu. Akhirnya tahu. dari Aku. Kamu cerita. gimana proses memberi? Pada saat berita itu mulai keluar, aku kan butuh waktu sekian lama untuk aku berdealing dengan diriku sendiri gitu. Drama dengan keadaan. Iya, lalu Terus? aku bilang pada saat itu, oke, aku tidak mau apa kesalahan yang pernah aku lakukan ini terulang kembali gitu. Jadi aku mau Aisyah harus tahu ini dan dia harus tahu ini dari mulutku sendiri. Itu makanya aku buru-buru, aku sempetin ke sana karena aku mau kasih tahu sama dia, aku mau ngomong sama dia. Ngomong tentang kejadian masa lalu dan juga kenyataan yang sekarang. Betul. Dan dia baru tahu ternyata punya kakak. Tapi aku juga pada saat aku mau ngomong sama Aisyah juga aku minta bantuan konsultasi gitu ya sama Psikolog dan lain-lain. psikolog dan lain sebagainya, bagaimana caranya sebaiknya. Begitu juga pada saat aku mau ketemu dengan Reza pun aku minta bantuan dari psikolog ya, dari Intan udah banyak bantuin aku juga. Dan pada saat itu ya Aisyah menerima. Alhamdulillah. Akan terjadi pertemuan Reza dan Aisyah. Iya, itu sebenarnya aku juga udah ngomong sama Reza, aku bilang, "Nang, ayo ke Singapura yuk, Nang, ayo," gitu, biar ketemu sama adiknya, aku bilang gitu. Reza juga udah bilang, "Ayo, ibu mau." Iya. Udah seneng banget pas itu. Iya, itu mungkin pasti kebahagiaannya nanti paling besar di aku. Dan ini yang terbaik untuk semua pihak ya. Insya Allah. Tidak usah berkecil hati lagi. Semua juga mungkin ketika di posisi Denada mungkin kebingungan, cemasan, dan ya terjadi seperti ini. Karena hidup kan nggak ada yang lari ke belakang, tapi kita hidup lari ke depan. Ya. Juga ikatan batin seorang anak dan ibu tidak akan pernah bisa terpisahkan sampai kapan. Dan kembali Denada, selamat datang di dunia hiburan Indonesia. Tidak usah berkecil hati, ya. Semuanya baik-baik saja dan akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah bercerita, ya. Alhamdulillah. Semangat terus, karena kan hidup